Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma wa amalan salihan wa rizqan halala wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Jamaah Masjid Ad-Du'a dan kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dari rukun iman yang harus kita yakini adalah percaya kepada hari akhir, hari kiamat atau hari akhir. Karena kiamat itu ada dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau ada kubro mesti ada sugro. Kiamat kubro adalah kiamat yang akan terjadi tentang hancurnya alam semesta. Hancurnya, kalau dunia ini kan kecil, alam semesta semua hancur, itu kiamat kubro. Kalau pagi-pagi melihat matahari sudah tidak lagi terbit dari sebelah timur, berarti hari itu adalah hari kiamat. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Kalau masih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis aman. Kalau hari Jumat, lihat nanti matahari dari mana. Karena hari itu sudah tidak ada lagi hari Sabtu. Hari itu tidak akan ada lagi guna. Mereka yang sudah pernah mendengar bahwa kalau matahari terbit bukan dari sebelah timur, berarti dari sebelah barat. Hari itu sudah tidak ada lagi gunanya sedekah. Saya mau infak zakat tuh semua harta saya, tak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Semua kegiatan amal soleh pada hari itu sudah ditutup, seperti orang yang sudah sakaratul maut. Ya, kecuali mereka yang sudah terbiasa berbuat baik. Tapi kalau belum terbiasa, maka perbuatan baik pada hari itu sudah ditutup. Kiamat yang kedua dan juga yang harus dipercayai adalah kiamat sughro. Kiamat kubro harus percaya, kiamat sughro juga harus dipercaya. Kiamat kecil, kalau yang tadi kiamat besar dikatakan kubro karena besar, dikatakan sughro karena kecil. Maksudnya bagaimana? Kalau yang kubro kan hilangnya semua penduduk yang ada di alam ini semua. Kalau kiamat sughro adalah hilangnya nyawa manusia. Ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kiamat sughro namanya. Kiamat kecil yang terjadi untuk nama yang disebutkan dalam innalillahi itu tadi, yang bersangkutan sudah mengalami kondisi kiamat. Nah, itulah disebut dengan kiamat kecil yang terjadi pada orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena ini sudah masuk ke tahapan berikutnya. Dan orang Islam, orang mukmin, suka atau tidak harus percaya dengan adanya kiamat. Kiamat itu kan bukan sekedar akhir dari hidup dan kehidupan ini, tapi kiamat adalah awal dari tahapan kehidupan yang berikutnya. Ini untung saja kita menjadi orang Islam, diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Nabi bahwa nanti akan terjadi, dan setelah terjadi the next-nya pun juga sudah diberitahu. Untung kita jadi orang Islam. Orang selain Islam nggak dikasih tahu ini. Informasi ini hanya ada di dalam ajaran Islam. Dalam ajaran agama yang lain, wah udah nggak keruan itu informasinya.
sumbernya sudah tidak valid, tidak akurat, tidak mutawatir. Kalau dalam Islam sumbernya udah pasti mutawatir. Mutawatir sudah jelas betul. Nah, the next-nya itulah yang akan kita bahas, karena memang sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala supaya kita punya persiapan. Jadi persiapan inilah yang harus kita lakukan, karena setelah kiamat sudah tidak ada lagi persiapan. Jangankan setelah kiamat, hari kiamat waktu itu aja sudah tidak ada lagi persiapan. Berikutnya sudah terima yunabbi'ukum fayunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Tinggal terima catatan-catatan saja. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat itu. Banyak peristiwa. Salah satu peristiwa yang akan terjadi pada saat itu, kan, pembahasan kita bukan pembahasan yang dari awal ini. Tema kita kan menghindari tuntutan, tapi sebenarnya lebih tepatnya adalah mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang akan terjadi. Karena the next kiamat itu akan terjadi sebuah proses yang disebut dengan hisab atau audit atau gelar perkara, dan yang diaudit bukan hanya masalah keuangan saja, tapi yang diaudit adalah semua keuangan, kegiatan yang lahiriah dan batiniah, yang kelihatan dan yang enggak kelihatan. Itu audit yang tidak ada di dunia ini. Kalau dunia kan auditnya audit kekayaan, harta, manajemen, audit yang sifatnya masih kecil. Tapi kalau di akhirat auditnya sangat rigid sekali, sehingga Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Satu demi satu akan diaudit oleh Allah Ta'ala. Orang Islam akan, orang non muslim udah selesai, nggak ada lagi audit. Mereka sudah digiring karena tidak ada catatan apa yang mau diaudit. Kemudian satu demi satu dipanggil oleh Allah seperti panggilan nama di dunia, dan tidak dibutuhkan lagi penterjemah. Tidak dibutuhkan lagi penterjemah. Satu poin yang dalam pembahasan kita, tema kita pada kali ini juga bukan pula, ini juga penting sebagai informasi awal, bahwa dalam audit itu ada beberapa pertanyaan. Kalau di audit kan mesti dilihat berapa pertanyaan. Kalau dipanggil oleh penyidik ada sekian pertanyaan, sekian. Allah juga punya catatan pertanyaan, dan pertanyaan yang akan ditanyakan pada yang pertama kali begitu dipanggil oleh Allah, Mukidi bin Mukidi, langsung maju, kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala. Tidak perlu ditanya pertanyaan kayak di dunia, Bapak sehat? Sehat. Bapak masih ada sakit-sakit? Enggak, udah selesai semua itu, udah enggak perlu lagi. Pertama satu yang ditanya adalah awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salat. Ya Allah. Jadi ini yang Allah memberitahu ini supaya kita waspada. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sholat kamu. Lihat nilai catatan malaikat sholatnya, bolong ini banyak ya Allah, bolong-bolong ya Allah. Sudah bolong-bolong, nggak khusyuk pula. Udah nggak khusyuk, cepet-cepetan pula.
Waduh, kacau beliau ini udah, kacau balau ini udah. Sudah gitu, nggak sempurna pula. Gue udah gitu cari masjid, kalaupun di masjid, di mana masjid yang sholatnya berkecepatan 500 km per jam. Amin. Itu pun yang dibaca kalaupun ada di mana masjid. Oh, doa panjang bacaannya. Cari masjid yang bacaannya kulhu sama kul a'udzu birabbin nas. Waduh, begitu dilihat nilai salatnya, wah, ini masalah ini. Begitu salatnya nggak masuk nominasi, maka akan ditanya berikutnya. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, terus itu kalau sholatnya ada masalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sehingga mengapa sholat menjadi pertanyaan yang pertama? Karena sholat itu merupakan indikator kebaikan dan keburukan seseorang itu ada di dalam pelaksanaan sholat. Baik buruknya kita itu ditentukan oleh sholat. Jika sholat nilainya bagus, dianggap baik oleh Allah Ta'ala, kalau nggak bisa sholat khusyuk di rumah, datang ke masjid, insya Allah aman kalau di masjid. Nilainya banyak, berkualitas pula. Sholatnya ya mungkin khusyuk bisa diselesaikan dengan jamaah yang lain. Itulah keuntungan berjamaah. Maka sholatnya dianggap selesai. Bahkan melaksanakan sholat sunnah sebagai jabron, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, ini sebagai pelengkap dan penyempurna. Seandainya ada sholat fardu yang kurang maksimal, maka sholat sunnah akan menyempurnakan dari pelaksanaan sholat wajib itu tadi. Sehingga dalam sebuah ungkapan yang lain bahwa sholat sunnah itu berfungsi sebagai jabron, menambal kain yang bolong-bolong. Jadi sunnah itu penambalnya, sholat fardu itu kainnya. Seandainya kainnya sudah tidak bolong-bolong lagi, maka sunnah ini sebagai penyempurna keindahan. Tapi kalau sholatnya ada masalah, kainnya ada bolong-bolongnya dan disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Ini yang jadi masalah. Sholat sunnahnya tambalannya ada, sholat fardunya kagak ada. Yang mau ditambal apanya ini kira-kira? Atau bolongnya kegedean, sholat sunnahnya nggak ada, untuk nambal nggak ada. Nah ini bukan pembahasan kita. Yang akan kita bahas adalah tadi tuntutan, karena terkaitan dengan dosa. Dalam riwayat yang sahih, hadis yang sahih, kemudian hadis qudsi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yudnil mu'min. Jadi begini, kalau orang mukmin itu dibisik-bisikin sama Allah Ta'ala, begitu diaudit fayada'u alaihi kanafahu wa yasturu, dideketin sama Allah, kemudian Allah mengatakan ata'rifu dzanba kadza ata'rifu kan dzambak, ingat enggak kau dulu pernah berbuat dosa ini kan? Jadi setiap dosa yang kita lakukan itu akan kita lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kecil dosanya dikasih tahu, kamu dulu ngambil jajanan 5 ngomongnya berapa? Gorengan makan 5 ngomong
Pernah waktu sekolah itu ngomong 2 itu tiap hari itu kadang-kadang ya. Makan ini ngomongnya ini kan dibisikin. Kadang orang mukmin, tapi kalau orang munafik, oh ini orang nih, oh orang ini kurang ajar ini, disebutin yang dosa kecil, dosa besar, tapi orang mukmin, iya ngaku, akhirnya sudah tidak ada lagi. Ya catatannya ada, videonya ada, maka iya betul sudah nggak lari lagi. Kemudian Allah mengatakan satartuha alaika. Dulu waktu di dunia nggak aku buka ini, aku tutupi nih aibmu di dunia, nggak ada yang tahu. Dan sekarang di akhirat aku sudah ampuni. Waduh, di dunia nggak dibuka, di akhirat diampuni. Pengen nggak begitu? Itu nanti apa yang harus kita lakukan? Ini yang jadi masalah, di dunia dibuka, di akhirat nggak diampuni. Wah, ini juga masalah lebih berat lagi. Ada yang ditutupi di dunia, dosa kita, kesalahan kita ditutupi oleh Allah di dunia, tapi nggak diampuni di akhirat. Itu juga banyak. Tetapi ini di dunia ditutupi, di akhirat ditutupi pula, plus diampuni pula. Nah ini yang kegiatan amalan, usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi itu semua, baik kesalahan secara pribadi atau kesalahan yang berhubungan dengan orang lain. Kalau kesalahan yang sifatnya pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengampun, gampang Allah mengampuni itu. Kalau kesalahannya pribadi ya. Ini yang kita bahas ini adalah kesalahan dosa yang melibatkan pihak ketiga. Dan ini membutuhkan cara yang tidak sama. Nggak cukup dengan ya Allah saya minta ampun, nggak cukup. Karena kesalahannya melibatkan orang lain. Iya kita sama Allah diampuni, tapi sama orang itu belum tentu. Karena dosa kita ini ada dosa yang itu tadi bermasalahnya. Dosa kita itu ada yang diampuni oleh Allah hilang, ya. Ada yang dibiarkan oleh Allah, tetapi kemudian membesar, dibiarkan oleh Allah. Dan misalnya kita melakukan dosa senilai 1.000 rupiah, 1.000. Tetapi dosa ini bisa membengkak dengan sendirinya. Namanya pembengkakan dosa. Hari bertambah hari dosa ini bergerak 2.000, hari ketiga 3.000, hari keempat bisa bukan 5.000, 10.000, hari kelima, hari keenam, hari bertambah hari dosanya membengkak. Padahal kita melakukan dosa itu cuma sekali. Ada, dan itu nyata bahwa dosa yang dilakukan cuma sekali, tetapi angka yang tertulis di dalam dosa itu berkali-kali. Dosanya kena jebret 1.000, hari kedua nambah 2.000, terus sampai hari kiamat. Inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi bangkrut. Karena dosa ini nggak akan begitu saja oleh Allah, sudah diabaikan, tidak bisa, akan diproses oleh Allah Ta'ala. Kok bisa? Salah satu contohnya, seperti dosa apa itu? Dosa besar? Enggak, dosa kecil yang kadang kita sadar, kadang-kadang tidak sadar. Contoh misalnya yang ghibah lah, ghibah. Ghibah itu membicarakan aibnya orang lain. Nanti beda antara aib, kesalahan seperti apa, di mana, bagaimana, untuk apa, untuk tujuan apa. Kawan kita berbuat dosa, misalnya dikasih tahu, tahu nggak kamu itu tuh begini. Nah, sekali dia berbuat dosa, dosanya ghibah. Mungkin orang tidak menyadari, kecil, dosa kecil. Ya Allah catat itu dosa, namanya dosa tetap dosa. Sampai
membicarakan kekurangan orang lain. Itu Rasulullah bilang, itu dosa. Sahabat protes, ya Allah, ya Rasulullah, kan yang kita bicarakan itu faktanya memang demikian. Jadi kita berbicara itu bukan tanpa data. Faktanya dia punya kekurangan dan kekurangan itu kami bicarakan kepada kawan yang lain. Nah, kata Nabi, ya itu namanya ghibah. Ya itu namanya ghibah. Kalau apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan fakta, maka itulah adalah fitnah atau buhtan yang lebih besar lagi daripada ghibah. Oleh karena itu, berarti kalau membicarakan kekurangan orang dan orang itu jika mendengar apa yang kita bicarakan tidak ridho, jadilah itu dosa. Oke, mungkin dosanya 1000. Tetapi dia akan membengkak, dosa itu membengkak apabila orang yang kita ajak ngomong tadi juga berbicara kepada orang lain. Satu, nambah lagi pembengkakannya. Disampaikan kepada orang lain, orang ketiga menyampaikan pada orang keempat menyampaikan orang kelima menyampaikan kepada 10.000 orang. Di-share, sur, maka tinggal mengalihkan saja. Dan itu terus menerus selama menjadi bahan pembicaraan yang terus berkembang. Melakukannya sekali, tetapi dosanya berkali-kali. Mengerikan memang, ya mengerikan. Walaupun ada juga pahala yang ketika dilakukan sekali, tapi nilainya yang dicatat berkali-kali, itu juga ada. Maka kalau kita melihat kekurangan orang lain, tutupi aja deh gitu. Kalau bagaimana caranya, ya kita tidak perlu membicarakan kepada orang, kemudian kita nasihati yang bersangkutan. Selesai masalah, dia berbuat dosa, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Ketika kita sanggup menutupi aib saudara kita, maka Allah akan membalas dengan cara aib yang kita miliki akan ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sebaliknya siapa yang membuka, maka akan dibuka oleh Allah. Oke, yang pertama yang akan kita selesaikan adalah bagaimana supaya kita tidak menjadi bangkrut nanti terhadap tuntutan, karena dosa kita ini akan yang ada kaitannya dengan pihak ketiga akan menjadi sebuah penghalang kita untuk menuju proses yang lancar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah clean atau al-istibra, namanya al-istibra. Al-istibra ini kita bisa melakukannya di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat itu sudah al-istibra itu dan clear. Yang kita ingat, karena kita berbuat dosa itu ada yang kita masih ingat dan kita sudah tidak ingat lagi. Kalau yang masih ingat, segera selesaikan. Segera. Ketika kita berbuat salah, kalau masih kita ingat, segera kita selesaikan. Mumpung masih di dunia. Apakah dengan cara, kalau materi dengan cicilan atau pelunasan, kalau tidak sanggup ya tinggal minta maaf dan minta diridokan, minta diikhlaskan. Ya. Kalau yang punya keterkaitan masalah materi. Kalau yang terkait non materi, cukup dengan minta maaf. Cukup dengan minta maaf. Kalau dia sudah memaafkan, tidak akan pernah ada lagi tuntutan-tuntutan apapun di akhirat. Catatan ada, tetapi sudah diselesaikan. Jadi mumpung sebelum nanti diselesaikan di dunia, di akhirat,
maka kita selesaikan dulu di dunia dengan cara al-istibra, yaitu clean dan clear. Begitu selesai urusan, apakah dengan pelunasan ataukah dengan diridokan, diikhlaskan, atau dengan permintaan maaf, urusan selesai. Masalahnya banyak dosa-dosa kita itu yang kita sudah lupa, saking banyaknya masalah dan panjangnya umur sehingga lupa terhadap permasalahan itu. Nah, yang kedua, ini cara yang pertama. Nah, waktunya mepet. Yang kedua adalah dengan cara, nah ini yang jarang, ini ada tapi jarang dilakukan, yaitu ad-du'a'u, bukan masjid doa, ad-du'a'u fi dhahril bait, doa. Masih berapa menit lagi? Ad-du'a fi dhahril ghaib. Jadi ini yang senjata yang kedua untuk orang-orang yang kita sudah lupa bahwa kita sudah pernah menzalimi yang bersangkutan. Sejak usia kita masih muda, kita sudah banyak menzalimi orang, kita sudah lupa, tapi catatan masih ada masalahnya. Dan catatan itu harus menjadikan masalah diri kita nanti, menghambat proses kita nanti. Mereka akan nuntut. Kan saya sudah lupa, saya sudah tidak tahu. Tidak bisa, urusan akhirat tetap keadilan akan diselesaikan. Ad-du'a fi dzar, yaitu mendoakan kepada orang-orang yang kita ingat dan orang-orang yang kita sudah lupa. Itu bisa disebut bukan doa, sekedar doa sapu jagat. Kalau doa sapu jagat itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat untuk menyelesaikan masalah tuntutan. Contoh misalnya, kita mendoakan orang-orang yang contoh nih pernah berbuat baik kepada kita, itu juga bagus, apalagi disebutkan namanya, apalagi orang guru-guru kita kalau di pesantren mah diajarkan salah satu adab murid terhadap guru itu mendoakan gurunya supaya ilmu yang diberikan bisa menjadi berkah dan sebutkan nama gurunya, dan itu bagus sekali. Bagus sekali, walaupun itu Nabi tidak mengajarkan, bid'ah itu, palalo bid'ah. Cuma mendoakan gurunya kok dibilang bid'ah. Rasulullah kan nggak pernah mengajarkan. Nah, kalau itu bagus pasti Rasul mengajarkan. Ini orang sudah perlu disuruh minum obat kalau begitu. Mendoakan orang-orang yang sudah pernah berbuat jasa, mewarnai kita, banyak menolong kita, doakan dia. Doakan. Dan itu biasa. Kalau seorang guru kan supaya ilmunya menjadi berkah. Kalau orang-orang yang kedua, orang-orang yang pernah kita zolimi, ya Allah, yang mau kita sebutkan namanya boleh, dan orang-orang yang kita sudah lupa, maka dalam bahasa Arab itu disebutkan waliman lahu haqqun alaina. Ya Allah, tolong berikan kebahagiaan, doa yang baik-baik, berikan dia keberkahan hidup, rezeki yang lancar ya Allah, anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah, kepada si fulan, si A, si B, si C, dan kepada orang-orang yang dia punya hak atas diriku ya Allah. Dia punya hak, kita sudah lupa, tapi Allah masih ingat, catatan masih ada. Kalau nanti dia menuntut aku di akhirat ya Allah, bahasa ini ya, maknanya adalah saya sudah membalas ini ya Allah, saya sudah memberikan doa yang terbaik untuk dia ya Allah. Dan ini menjadi al-iddikhar, menjadi cadangan kita untuk memberikan kepada yang bersangkutan nanti di akhirat. Ketika dia menuntut, Allah sudah kasih nih, kamu sudah punya tabungan doa untuk dia nih, diberikan kepada dia.
Ustadz, berapa kali kira-kira? Nggak usah dihitung-hitung. Karena kalau kita hitung-hitung, Allah akan ngitung-ngitung pula. Nggak perlu dihitung. Kalau perlu seumur hidup. Padahal menzoliminya sekali. Doanya mau seumur hidup, itu nggak sia-sia. Itu nggak sia-sia. Allah mungkin dengan sekali dua kali doa udah cukup menyelesaikan. Tapi doa yang ketiga, keempat, kelima itu menjadi cadangan aset kita di akhirat. Ya, jadi ad-du'a fi dhahril ghaib ini sebagai antisipasi dari tuntutan-tuntutan orang-orang yang pernah kita zalimi, yang kita kenal atau tidak kenal, baik yang semakin banyak ataupun berkembang, dosanya berkembang ataupun tidak. Jadi ada cadangan aset untuk mengantisipasi jika nanti terjadi tuntutan, dan bahkan nanti akan terjadi tuntutan, Allah akan menyelesaikannya dengan doa kita yang tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Dan ad-du'a fi dhahril ghaib ini adalah doa yang paling ikhlas, karena mendoakan orang yang dia tidak tahu bahwa kita mendoakan dia. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia didoakan oleh kita. Itulah yang jangan pelit, karena ini tidak membutuhkan modal. Tidak butuh modal. Ini yang paling penting. Yang paling penting adalah mendoakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan orang-orang yang pernah kita zolimi, yang saya ingat, yang kita ingat atau yang kita tidak ingat. Nah, itu akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Yakinlah dengan doa ini, nanti di akhirat Allah akan memberikan pilihan kepada orang-orang yang menuntut. Apakah, ya Allah saya tuntut dia, ya Allah dia telah menganiaya saya. Maka orang tersebut diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, kau bisa mengambil dari aset orang itu tadi. Kalau mungkin ngambil dari aset sholat, zakat, puasa, haji, silahkan. Sekadar dosa kezaliman yang dia lakukan. Tapi yang kedua, Allah sudah siapkan berupa tadi doa fi dhahril ghaib, cadangan dari pengganti. Jadi mau pilih yang nomor satu atau pilih yang kedua. Yang kedua apa ya Allah? Nih, dibuka, begitu dibuka, wow. Ketika opsi yang pertama adalah sebanyak kezalimannya, tapi opsi yang kedua jauh lebih besar daripada mengambil hak milik orang yang menzalimi tadi. Pilih mana? Oh, saya jelas milih yang lebih besar, milih yang engkau tawarkan ya Allah. Aman berarti. Orang yang menzalimi tadi aman asetnya, karena Allah sudah memberikan ganti yang jauh lebih besar lagi. Jadi semua tuntutan tidak perlu mengambil rekening dari apa yang sudah kita miliki, tapi sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala berupa ganti dari apa yang mereka tuntut tadi. Jauh lebih besar. Semua orang yang menuntut pasti akan memilih apa yang ditawarkan oleh Allah, opsi yang kedua. Itu gara-garanya adalah ad-du'a'u fi dhahril ghaibi. Jadi mendoakan orang lain itu, kitanya sudah untung, dianya untung, keuntungan yang mendoakan double dia. Keuntungan orang yang kita doakan satu, keuntungan orang yang mendoakan dia dapat menyelesaikan masalahnya, kemudian dia juga akan diberikan oleh Allah sama dengan apa yang kita doakan kepada orang lain itu tadi. Dalam hadis yang sahih kan, apabila ada seorang hamba Allah yang berdoa untuk orang lain, maka malaikat-malaikat di sekelilingnya akan mengaminkan doa tersebut, dan malaikat itu juga berdoa yang kedua selain mengaminkan, semoga engkau mendapatkan apa yang kau doakan untuk orang lain. Jika yang kita doakan adalah mudah-mudahan orang-orang yang saya sebutkan itu ya Allah kau berikan rezeki yang
banyak halal dan berkah, anak-anak soleh solihah, bahagia dunia akhirat. Malaikat akan mengaminkan doa kita, dan malaikat juga akan mendoakan, mudah-mudahan kamu juga demikian, berkah hidupmu, berkah hartamu, anak-anak soleh solihah, bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan kau juga seperti itu. Nah yang repot kalau kita doain jelek ke orang, ya Allah si ini mungkin dia Allah hancurkan dia ya Allah, sikat aja ya Allah, sambar geledek ya Allah. Malaikat akan mengaminkan, amin. Dan malaikat juga akan mendoakan yang sama dengan ucapan kita, mudah-mudahan kamu juga disikat dan disambar geledek. Coba habis cepat amat. Ya karena desa ya 2 lagi ini, tapi boleh nggak nih masalahnya? Senyum-senyum aja, senyumnya ini punya makna ini sebenarnya. Ya ini aja sudah cukup. Sebenarnya masih ada opsi-opsi yang malah opsinya bisa memberikan. Nah, baik, kita simpan dulu 2 opsi yang lain yang juga tidak kalah pentingnya dari opsi yang ad-du'a fi dhahril ghaib, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, karena manfaatnya sangat luar biasa dan akan menyelesaikan tuntutan nanti di akhirat, karena Allah akan mengambil cadangan dari apa yang sudah kita lakukan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.